Firman Tuhan pada saat ini yang sedang mau saya bagikan tetap sama mengenai rahasia yang perlu kita ketahui dan mari kita sama-sama percayai serta kita hidupi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang sebagai gembala yang baik. Jika kita membaca firman Tuhan dengan benar, maka dikatakan gembala yang baik itu akan membaringkan kita ke padang rumput yang hijau di air yang tenang. Yang artinya segala apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu sudah disediakan oleh Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab, Tuhan menjamin semuanya itu. Namun ternyata sampai detik ini banyak orang yang percaya dengan Tuhan itu tidak percaya akan hal seperti ini. Dia merasa ya kalau aku nggak bersusah payah maka aku tidak akan pernah menjadi kaya dan aku tidak akan pernah menjadi sukses. Sedangkan jelas sekali firman Tuhan juga mengatakan bahwa susah payah kita itu tidak membuat kita kaya. Namun yang menjadikan kita kaya adalah berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang iblis mau kerjakan dalam hidup setiap orang percaya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dan Tuhan berkata, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Dan Alkitab sendiri berkata bahwa mereka diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi waktu iblis datang, iblis mencoba untuk merubah cara berpikirnya Adam dan Hawa. Semua yang ada di Taman Eden itu boleh dimakan, hanya satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pohon kehidupan itu yang jangan dimakan. Tapi iblis mencoba untuk membuat Adam dan Hawa tidak bisa menangkap maksud Tuhan. Iblis datang kepada Hawa, dia berkata bahwa bukankah semuanya ini boleh dimakan? Dan Hawa masih mencoba menjawab dengan apa yang diimani, yang dipercayainya bahwa memang semua boleh, tapi ada satu ini yang tidak boleh. Karena jika aku memakannya, maka aku akan mati. Kemudian iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, namun kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, iblis mencoba untuk memberi gambar diri yang rusak, memberi cara pikir yang rusak, menanam segala sesuatu yang tidak baik, yang melemahkan, yang mengecilkan, yang menyudutkan, yang membuat Adam dan Hawa ini tidak menyadari tentang kesempurnaan yang Tuhan beri, tentang segala jaminan yang Tuhan siapkan. Akhirnya setelah dia mendengar suara setan, mendengar suara iblis ini, dia terus-menerus didengar, maka dia merasa, oh iya, aku ini kurang sempurna, aku ini belum sempurna, coba aku makan ini biar aku menjadi sempurna. Akhirnya Adam dan Hawa memiliki pemikiran bahwa dengan upayanya maka dia akan menjadi sempurna dan memiliki segala-galanya menjadi seperti Allah. Sedangkan bukan seperti itu yang sebenarnya. Tapi karena Tuhan, karena Allah mau menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kesempurnaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yohanes 10 ayat 10. Waktu Yesus berbicara kembali mengingatkan tentang gembala yang baik, dia juga mengingatkan adanya pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, tapi Yesus datang katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang dalam kehidupan manusia di dunia ini, supaya setiap orang itu memiliki hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup serta mempunyai dalam segala kelimpahan, supaya dikembalikan lagi seperti Adam dan Hawa yang memiliki segala kelimpahan, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi walaupun demikian, saudaraku, iblis gak tinggal diam. Makanya Yesus memperingatkan bahwa pencuri itu akan datang, tetap datang. Tapi dia datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mencoba, polanya akan sama, meracuni kita
supaya kita itu merasa bahwa aku kurang cukup, aku kurang mampu, aku kurang bisa, aku lemah, aku miskin, aku ini dan itu. Yang sifatnya itu melemahkan diri, yang sifatnya itu menyudutkan diri sendiri, menghakimi diri sendiri, dan akhirnya kita tidak mempercayai tentang janji Tuhan. Sebab memang dia datang untuk mencuri. Dia akan mencuri apa? Mencuri berkat. Dia akan berkata bahwa kita nggak punya berkat. Dia akan berkata bahwa kita tidak punya yang baik yang dari Tuhan. Dia akan berkata bahwa tidak ada rancangan indah buat kita. Dan dia membunuh apa? Membunuh iman kita. Dia akan membuat supaya iman kita nggak bertumbuh. Sehingga banyak orang berkata, percuma Tuhan-Tuhanan, sama aja. Karena imannya mati dibunuh sama iblis. Kemudian dia datang untuk membinasakan. Setelah engkau nggak percaya lagi, nggak pegang janji Tuhan lagi, merasa sudah putus asa dengan kehidupan, maka setan ini akan membawa di satu titik yang susah sekali, yang sulit sekali untuk ditolong, yaitu kebinasaan. Makanya berhati-hatilah dengan setiap suara, dengan setiap perkataan yang melemahkan hidup kita. Mari kita mendengar perkataan-perkataan yang benar. Ingat bahwa Tuhan datang, Yesus datang, itu supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Percayalah, peganglah janji Tuhan, dan percayalah bahwa apa yang kau hidupi, yang kau percayai, itu akan terjadi dalammu. Sebab firman Tuhan berkata, hiduplah di dalamku dan firmanku di dalammu, maka apa saja yang kau minta, maka engkau akan mendapatkannya. Biarkan firman itu tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman, supaya hidup kita bisa memiliki segala sesuatu di dalam kelimpahan, dan kita diberkati serta menjadi berkat secara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.